Halo Ngominers, apa kabar? Kembali kita berjumpa di Ngomin. Nah, ini aku sengaja bikin konten agak malam supaya dapat update yang paling terbaru. Udah paling lagi ya, redundant itu. Nah, ada beberapa perkembangan yang terjadi dalam satu hari. Aku akan mulai dari berita yang jelek dulu deh, biar nanti di akhir-akhir konten itu kita happy. Nah, Fratesi, aduh ini FIGC, aku nggak tahu ya. Ada yang bilang FIGC ini sengaja seolah-olah mau ngerecokin Inter. Nah, terus terang semakin ke sini ini aku semakin ke sana. Maksudnya semakin ke sini aku ngelihat jangan-jangan ada benernya. Kemarin transfer Anand Kalaili direcokin, sekarang Anand Kalaili udah bergabung dengan Crystal Palace, klub Liga Premier. Bayangin, Liga Premier yang secara fisikalitas itu lebih tensinya itu lebih tinggi dibandingkan Liga Italia. Mereka tidak mempermasalahkan soal jantung segala macam, tapi kok bisa di Liga Italia itu diblok gitu, ditolak dengan alasan ada kelainan jantung kan. Sampai Anand kala itu saya merasa sehat, saya periksa-periksa nggak pernah ada merasa keluhan yang seperti disampaikan di FIG di KONI itu kan ketika dia diperiksa di KONI. Nah sekarang, Fratesi Fratesi juga diblok oleh FIGC. Karena Lazio ditenggarai masih ada masalah di neraca ininya, neraca pembukuannya. Ya intinya, nggak sesuai lah transfer ini dengan kondisi keuangan Lazio. Nah, tapi uniknya beberapa jam kemudian itu ada berita bahwa rampung nih. Ini gimana, bahkan ada fotonya si ini sudah menuju ke Roma. Maksudnya kota Roma ya kan, Lazio itu kan di Roma juga. Ada berita bahwa sekarang detail kesepakatannya yang diubah. Kalau sebelumnya itu adalah, eee, pinjaman 1 juta dengan opsi pembelian berapa itu 14 juta ya, yang akan berkembang dengan, menjadi kewajiban membeli bla bla bla. Nah sekarang itu diganti, peminjamannya itu 5 juta, tidak ada kewajiban pembelian. Oke. Jadi yang aku lihat sih ini nanti, ya kalau mampu, kalau duitnya ada ya beli, kalau enggak ya udah enggak. Tapi kalau menurutku ya, di kita itu malah enggak terlalu terbebani karena sudah bayar 5 juta, kalau nggak jadi dibeli kan mereka yang rugi. Ngerti nggak maksudnya? Kalau sebelumnya kan bayar 1 juta dipakai semusim, kalau mereka nggak jadi beli kan ruginya cuma 1 juta, tapi sekarang 5 juta mereka sudah bayar hard cash. So, bagiku sih ini ya kalau di istilah Bali sere panggang sere tunu. Sere itu terasi, panggang itu ya panggang, tunu itu artinya panggang juga. Jadi terasi mau dipanggang ataupun dibakar sama aja hasilnya kan. Ah, intinya sekarang Fratesi ke Lazio jalan, oke? Ada nggak yang ngerasa nggak ini kayak dagelan? Oke, itu soal Fratesi yang katanya mau batal tapi ternyata jadi, kemudian berikutnya ada Luis Enrique, Ucok ini. Nah si Ucok ada kabar baik, kabarnya Inter pasang harga 25 juta, Roma sedang berusaha menawar, tapi kalau dari sisi klub ini kesepakatan akan sangat besar kemungkinan terjadi. Sekarang hanya masalah, si Ucok nih, mau nggak dia ke Roma. Katanya per hari ini si Ucok sudah membuka diri, tinggal masalah gaji aja, cocok apa enggak, itu aja. Sepertinya sih cocok karena setahuku gaji dia di Inter juga nggak terlalu tinggi-tinggi amat. So, aku melihat ini tidak ada masalah, kecuali nanti kalau Roma masih terganjal ini lagi. Tapi kemarin itu kan ganjalan Roma itu FFP kan dengan UEFA kan. Kalau yang kemarin Fratesi ini dengan FIGC. Justru dengan UEFA mereka nggak ada masalah. Makanya aku bilang dagelan. Gimana menurut kawan-kawan? Coba, apakah indikasi bahwa kita ini lagi dikerjain itu cukup kuat atau kayaknya kita suudzon aja nih? Gimana menurut kawan-kawan? Aku pengen tahu komentar kawan-kawan nih. Oke, berikutnya adalah berita baik lagi nih, Pavard. Nah, hubungan Pavard dengan ruang ganti Inter itu telah membaik. Dengan Kivu kan kita tahu sudah membaik karena dari sebelumnya dia kembali ke Inter sudah oke nih, Kivu terlihat tidak ada masalah. Yang kita khawatirkan kan, Lautaro.
Ternyata Lautaro pun sudah oke, bahkan sekarang itu sudah berubah arah anginnya. Bahkan ruang ganti Inter dikabarkan menginginkan sang bek ini bertahan. Ini dilansir oleh Tuttosport. Tuttosport ini biasanya yang kasih berita-berita yang memanas-manaskan ruang ganti Inter, tapi sekarang beritanya positif. So, mmm, Pavard oke 30 tahun, aku rasa Pavard sampai umur 32, 33 dia masih ada di level teratas. Sekarang dan aku rasa ini bagus ya, sebagai kompetisi bagi Bisek. Kalau dia ingin main di kanan, tapi dengan hal yang seperti ini kayaknya Bisek bakalan ke kiri sih, karena di kanan ada Akanji, ada Pavard. So, kita lihat aja bagaimana, yang jelas bagiku ini adalah perkembangan yang sangat positif, oke? Berikutnya John Stones, ini John Stones itu aku lihat dia akan memakai nomor 6, sudah disambut oleh Manuel Akanji, "Welcome to Inter family." Tuh, welcome to the Inter family brother, back with the team ready for the new season. Kembali bersama tim, siap untuk musim yang baru. Wih. Kalau kawan-kawan mungkin aware ya, ini Akanji dulu sama Stones kan duet mereka di, City. Kan mereka pakai 4 back, kalau nggak salah inget di kiri itu siapa yang rambutnya gimbal itu, siapa ya namanya, yang Inter sebenarnya mau beli juga, mendadak aku lupa itu siapa namanya. Aduh, ya itulah rasanya kawan-kawan ngerti siapa yang aku maksud itu, back kiri itu. Ih, mendadak lupa, ini menyebalkan sekali nggak sih? Itu Stones kabarnya juga perkembangannya bagus, beradaptasi dengan baik. Aku tidak pernah ragu dengan pemain yang veteran kayak gini, pasti pasti gampang adaptasinya karena sudah main di banyak klub, sudah menghadapi berbagai tipe pelatih, jadi gampang. Itu keunggulan pemain veteran dibandingkan pemain yang masih muda, oke? Berikutnya kabar baik lagi, Jet Spence. Itu kemarin, wah belum ini beli, siapa tahu nanti dihalangi lagi oleh KONI. Tenang, sudah kelar tes medisnya, hasilnya positif, sekarang tinggal tanda tangan kontrak aja. Mari kita berdoa supaya bapaknya si Jet Spence ini nggak resek kayak bapaknya si siapa namanya itu, Samardzic. Itu menurutku kisah yang paling paling aneh sih, aku nggak ngerti gimana kok bisa jadi seperti itu. Tapi ini katanya itu besok penandatanganan kontrak, kemudian ya udah berfoto di meja pecel lele. Siapa sih yang sebenarnya pertama kali bikin istilah meja pecel lele itu, nggak respect banget. Oke, itu berita-berita bagus, kebanyakan bagus, yang Fratesi awalnya berita jelek ternyata jadi berita bagus. Kalaupun misalnya Fratesi nggak jadi dibeli Lazio ya 5 juta kita udah dapat, musim depan balik, siapa tahu musim depan dia baliknya kayak Di Marco kan. Di Marco ketika ke Verona ya, Verona dan Parma kan, kan masih mentah, pulang-pulang udah oke banget. Nah siapa tahu Fratesi nanti gitu, kita udah dapat 5 juta juga. So, let's see, oke. Sebagai penutup aku mau kabarkan, gini ya keren, di IG Inter, eee, pusat latihan Inter yang baru yang sudah habis direnovasi, waduh keren banget. Kalau kawan-kawan ingat gimana Ronaldo di wawancaranya dengan Piers Morgan, salah satu yang dia serang dari MU adalah, dia bilang intinya kurang lebih seperti ini. Dia pergi dari MU ke Real Madrid, kemudian dari Madrid kan ke Juventus, habis itu balik ke MU, dia bilang fasilitas latihan MU itu masih sama seperti ketika saya pergi dari MU. Itu sudah berapa puluh tahun yang lalu dia bilang gitu, tidak ada perubahan, tidak ada perubahan. Pokoknya intinya kayak kuno banget gitu. Sekarang Inter, wah ini yang mau aku bilang ini, Om Senator selalu menegaskan ini, kalau ada yang bilang Oak Triplet selalu beliau membela. Nah, aku lihat ada benarnya karena kita cuma kadang-kadang gini ya, fans terutama yang awam itu, yang dilihat dari suatu tim itu cuma siapa pemain yang dibeli, siapa pemain yang dijual. Padahal operasi sepak bola itu bukan cuma sekedar transfer pemain, itu transfer pemain itu cuma salah satu bagian saja. Bagian lainnya itu ya manajemen klub, penjualan, marketing,
penting, kemudian dan yang tidak kalah pentingnya ya fasilitas latihan, fasilitas yang bagus itu kan bisa, memantau kondisi pemain, kadang-kadang pemain itu disuruh, "Kamu nginep di ini, di tempat latihan, nggak usah pulang hari ini, besok mau main." Itu juga sudah diperbaiki sehingga main itu lebih dalam keadaan yang lebih happy, secara mental lebih oke. So, inilah yang dilakukan Oaktree, so kita lihat aja hasilnya seperti apa, semoga hasilnya positif. Kalau tidak positif, ya udah nanti boleh lagi Oaktree out, Oaktree out. Oke guys, itu dulu untuk konten kali ini, sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao.